Assalamualaikum minasan, selamat datang di channel Pegawai. Di video kali ini, kita akan sama-sama belajar mengenai rumus, fungsi, atau formula if Excel yang biasa digunakan di kantor. Jadi, tonton sampai habis ya. Untuk menggunakan if, caranya adalah sama dengan if buka kurung kriteria koma atau titik koma tergantung settingan regional Excel kita. Kebetulan di komputer saya menggunakan koma. Tapi jika teman-teman mendownload dari dalam deskripsi video ini, formulanya akan menyesuaikan dengan settingan PC masing-masing kok. Lanjut, nilai jika benar, koma, nilai jika salah. Tutup kurung dan Ctrl Enter. Oh iya, sebelum kita mulai, ada satu hal yang perlu kita pahami. Selalu gunakan tanda kutip untuk memasukkan teks dalam formula. Jika tidak menggunakan tanda kutip, bakalan muncul error-error yang mengganggu bingit. Ayo kita mulai dengan if dasar. Pertama, satu if. Misal, kita ingin membuat formula untuk setiap S berarti sigli, dan selebihnya berarti berenun. Dimulai dengan sama dengan if buka kurung kriterianya adalah jika sel B5 sama dengan S, jika benar nilainya S, maka yang muncul adalah kata sigli dalam tanda kutip. Kemudian koma, jika nilainya bukan S, maka berenun dalam tanda kutip. Tutup kurung, kemudian Ctrl Enter. Arahkan pointer mouse ke sudut sel hingga berubah menjadi seperti ini. Klik, tahan, dan tarik ke bawah, kemudian lepaskan. Semua formulanya akan tercopy ke bawah ya. Untuk dua buah if, contohnya kita memiliki sekelompok nilai mulai dari 0 sampai 100. Kita bagi menjadi 3 kelompok. 0 sampai 65 kategori C, 66 sampai 80 kategori B, dan 81 sampai 100 kategori A. Cara membuat formulanya adalah sama dengan if buka kurung kriteria pertama sel E5 lebih kecil sama dengan 65, itu akan bernilai C. Jika bukan bernilai segitu, gunakan if lagi. Buka kurung kriteria selanjutnya. Sel E5 lebih besar sama dengan 81, itu akan bernilai A, selebihnya akan bernilai B. Tutup kurung 2 kali karena ada 2 if di dalamnya. Kemudian Ctrl Enter. Cara kedua untuk kopas formula. Arahkan pointer mouse ke sudut sel sampai berubah menjadi seperti ini. Langsung double klik dan formulanya akan tercopy. Untuk 3 if, kita bisa menggunakan logika seperti ini. Dimulai dengan sama dengan if buka kurung sel H5 lebih kecil sama dengan 4, bernilai balita, if lagi buka kurung sel H5 lebih besar sama dengan 26, bernilai dewasa, if lagi buka kurung sel H5 lebih kecil sama dengan 16,
bernilai anak-anak, koma selebihnya remaja. Tutup kurungnya 3 kali, kemudian kontrol enter. Ada satu cara lagi untuk duplikasi formula di Excel. Caranya, tahan tombol shift dan blok yang ingin kita kopas formulanya dengan tombol arah panah. Kemudian tekan Ctrl plus D. Selesai deh. Lanjut ke if and dan if or. If and digunakan untuk suatu kategori yang memenuhi 2 atau lebih kriteria. Jadi nilainya akan benar kalau semua kriteria terpenuhi. Jika hanya satu kriteria yang benar, tetap dianggap salah. Contoh, kita memiliki 2 kelompok nilai, fisika dan kimia. Jadi keterangan lulus hanya untuk nilai fisika lebih dari 75 dan nilai kimia lebih dari 75. Selebihnya remedial. Cara menjabarkan dalam rumusnya bagaimana? Sama dengan if buka kurung and buka kurung sel B5 lebih besar 75, koma sel C5 lebih besar 75, tutup kurung, koma bernilai lulus, koma selebihnya remedial. Tutup kurung, kontrol enter, dan kopikan formulanya. Sedangkan if or akan bernilai benar meskipun cuma salah satu dari beberapa kriteria bernilai benar. Cara menggunakannya adalah sama dengan if buka kurung or buka kurung sel G5 lebih besar dari 10, koma sel H5 sama dengan tunai, tutup kurung, koma jika benar dapat diskon 5.000, koma jika tidak 0, tutup kurung. Kemudian kontrol enter dan kopikan formulanya. Nah, bisa dilihat ya. Semua akan dapat diskon 5.000 kalau pembeliannya di atas 10 atau pembeliannya dilakukan dengan cara tunai. Kita lanjut ke if left, if right, dan if mid, di mana ketiga if tersebut digunakan jika data yang menjadi referensi berupa kode. Perhatikan contoh-contoh berikut. If left, jika yang menjadi referensi adalah beberapa karakter dari kiri. Contoh 10A, kita hanya ingin menilai angka 10. 11A, kita hanya ingin menilai angka 11. Jadi caranya adalah sama dengan if buka kurung left buka kurung sel B5, karena yang kita lihat hanya 2 karakter awal dari sel B5, koma 2, kemudian tutup kurung, sama dengan 10 dalam tanda kutip. Kenapa digunakan tanda kutip? Karena kodenya sudah bukan angka ya, tapi gabungan angka dan huruf. Otomatis jadi kode atau huruf. Koma, kalau 10 berarti pengujinya Angga. Koma, jika tidak 10, if lagi, buka kurung, left, buka kurung lagi, sel B5, koma, 2, tutup kurung, sama dengan 11. Koma, kalau 11 Rahma, koma selebihnya Rizkan.
tutup kurung 2 kali, Ctrl Enter, dan kopikan formulanya. Selanjutnya if right, jika yang menjadi referensi ada pada beberapa karakter dari sebelah kanan. Misalnya 1230 WIB, yang kita lihat 3 karakter ujung kanan, yaitu WIB, dan di bawahnya 800 WIT, yang menjadi referensi adalah 3 karakter dari sebelah kanan, yaitu WIT. Jadi bisa dilihat ya, banyaknya seluruh karakter itu tidak harus sama. Mari kita coba. Sama dengan if buka kurung right buka kurung sel E5, 3, karena kita ingin melihat 3 karakter yang ada di sebelah kanan. Tutup kurung sama dengan WIB, jika WIB bernilai barat, if buka kurung right buka kurung sel E5, 3, tutup kurung sama dengan WIT, jika WIT bernilai timur, selebihnya bernilai tengah. Tutup kurung 2 kali, Ctrl Enter, dan kopikan formulanya. Nah, selanjutnya if mid. Jika kita hanya ingin melihat beberapa karakter di tengah suatu kode, misalnya di kode ini, kita hanya akan melihat SGL. Di sini kita hanya melihat CLU dan seterusnya. Cara membuat formulanya adalah sama dengan if buka kurung mid buka kurung sel H5, yang kita lihat mulai dari 3 karakter sebelah kiri, tulis 3, berapa karakter kemudian termasuk itu? 3 juga. Jadi tulis 3, tutup kurung sama dengan SGL, berarti sigli, if lagi buka kurung mid sel H5, 3, tutup kurung sama dengan CLU. CLU itu cale, selebihnya berenun. Tutup kurung 2 kali, Ctrl Enter, dan kopikan formulanya. Untuk sum if, average if, dan count if nanti akan kita bahas pada bagian masing-masing ya. Jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan formula-formula Excel selanjutnya. Lanjut dulu ke if error. Ada banyak dingin error message di Excel sebenarnya. Di sini ada beberapa contoh. Kalau yang ini karena tipe rumus, misal if. Kalau yang ini pembaginya 0. Kalau yang ini salah rumus, misal sum bukannya koma malah spasi. Kalau yang ini sel yang kita referensikan sudah hilang atau terhapus. Nah, gunanya if error untuk menghindari pesan error tersebut. If error ini sangat-sangat penting jika kita mengoperasikan Excel menggunakan makro dan VBA yang berjalan secara otomatis. Jadi, usahakan gunakan if error jika formula yang kita gunakan sudah terlampau kompleks
agar kita mudah mengendalikan pesan-pesan error dalam template Excel kita. Oke deh, sekian dulu video kali ini. Jika video ini bermanfaat, bagikan ke teman-teman kantor yang lain ya. Jangan lupa tinggalkan komentar, like, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. See ya, assalamualaikum.